Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 54. Dua kali ujung sabuknya menotok dan wanita itu pun mengeluh dan roboh tertotok, lemas tubuhnya dan tidak mampu bergerak lagi karena kaki tangannya seperti lumpuh. Akan tetapi matanya masih melotot memandang dan ketika dua orang pemuda itu menghampirinya, tiba-tiba gadis itu berteriak. Kalian bunuhlah aku dan aku akan berterima kasih kepada kalian. Akan tetapi kalau kalian memperkosa aku, ingatlah, biar sampai mati pun arwahku akan menjadi setan dan terus mengejar kalian untuk membalas dendam. Wajah kedua orang pemuda itu menjadi merah dan Tio Sun lalu berkata, Nona, kau ini menganggap kami berdua orang macam apakah? Kami tidak sudi melakukan perbuatan terkutuk itu dan kalau aku merobohkanmu, itu adalah karena terpaksa melihat engkau begitu nekat menyerang kami mati-matian. Kini pandang mata gadis itu berubah seperti orang baru sadar dan terheran. Siapakah kalian? Bukankah kalian diutus oleh Moko dan Molly untuk membunuh aku? Tio Sun menggeleng kepala. Kami sama sekali bukan diutus oleh Moko dan Molly, bahkan kami datang untuk mencari Pekiat Moko dan Hekiat Molly, untuk menolong Nona Yap In Hong. Apakah kau tahu tentang itu? Oh! Gadis itu kelihatan terkejut, memandang mereka berdua bergantian penuh perhatian. Ah, kalau begitu lekas kalian selamatkan Chia Bun Ho. Setelah berkata demikian dia menangis lagi. Tentu saja Tio Sun dan Kui Beng terkejut mendengar ini dan Tio Sun cepat membebaskan totokannya sehingga darah itu dapat bergerak kembali. Dia bangkit duduk dan berkata berulang kali. Maafkan aku, sambil menangis. Tio Sun dan Kui Beng juga duduk. Dengan duduk begitu, mereka kalah tinggi oleh rumpun ilalang dan tidak nampak dari jauh. Nona, agaknya ada kesalahpahaman antara kita. Nona mengira bahwa kami adalah anak buah kakek dan nenek iblis di lembah naga itu, dan kami mengira bahwa Nona adalah kaki tangan mereka yang hendak membunuh kami. Sekarang ceritakanlah dengan jelas, siapa Nona dan mengapa mengira kami anak buah mereka? Bagaimana pula dengan saudara Bun Hou yang kau sebut-sebut tadi? Ah, dia tentu celaka, kalau kalian ada kepandaian, harap lekas selamatkan dia. Dengar, aku adalah Leong Si Kui, murid dari Hek Isian Kou. Guruku itu sekarang juga berada di lembah naga, membantu nenek dan kakek iblis itu. Yap In Hong memang ditawan di sana untuk memancing datangnya musuh-musuh kakek dan nenek itu. Akan tetapi yang muncul adalah Chia Bun Hou dan karena hendak membela Nona Yap In Hong, Chia Bun Hou kini pun tertangkap dan mereka kini ditawan. Aku mencoba untuk membebaskan Chia Bun Hou, akan tetapi gagal dan ketahuan, dan dia bicara tergagap-gagap dan memandang lengan kirinya yang buntung. Engkau lalu dibuntungi tangan kirimu? Tio Sun bertanya dan gadis itu mengangguk. Betapa kejamnya! Kui Beng berseru marah dan mengepal tinju. Gadis itu memandang kepada mereka berdua bergantian, seperti hendak menaksir apakah benar dua orang pemuda itu boleh diandalkan. Kalian hanya berdua saja dan hendak menyerbu lembah naga, tanyanya. Benar. Kami berdua akan menyerbu dan membebaskan Nona In Hong, kalau perlu dengan taruhan nyawa kami. Kui Beng berkata dengan penuh semangat. Si Kui, gadis yang bernasib malang itu, memandang tajam kepada Kui Beng, lalu menarik napas panjang dan berkata lirih. Engkau agaknya juga menjadi korban cinta. Kui Beng menjadi merah mukanya dan mengerutkan dahinya. Apa? Apa maksudmu? Tidak apa-apa, hanya kiranya amat berbahaya kalau kalian berdua menyerbu lembah naga. Kalian tidak tahu betapa berbahayanya itu. Kini sikap Si Kui sudah tenang kembali dan dia lalu menceritakan keadaan padang bangkai yang penuh dengan tempat-tempat berbahaya itu. Dengan jelas dia memberi petunjuk tentang jalan menuju ke lembah naga yang harus melewati padang bangkai. Akan tetapi, anak buah padang bangkai telah dibasmi oleh Chia Bun Hou dan ketua mereka suami istri kini berada di lembah naga juga, maka akan mudahlah bagi kalian untuk menyeberangi padang ini. Biarpun begitu, di lembah naga kalian akan menghadapi bahaya besar. Kakek dan nenek itu sudah amat lihai dan berbahaya seperti iblis. Pula, selain mempunyai anak buah sebanyak 100 orang, juga mereka dibantu oleh orang-orang pandai seperti Bo Taisu, guruku Hek Isian Kou, kemudian Ang Bin Chiu Kui dan Choa Tok Sian Li suami istri ketua padang bangkai. Maka kalau hanya kalian berdua yang menyerbu lembah naga, bukankah hal itu sama artinya dengan mengantar nyawa sia-sia belaka?
Akan tetapi Kui Beng masih tetap bersemangat dan Tio Sun tenang saja mendengar cerita itu, sungguh pun di dalam hati masing-masing mereka mengambil keputusan untuk bersikap hati-hati sekali setelah mendengar penuturan ini. Aku tidak takut. Bagaimanapun juga aku harus berusaha untuk menolong dan menyelamatkan Nona In Hong. Tio Sun memandang kepada Nona itu dan berkata, Nona Leong Sikui, kami berterima kasih sekali atas segala petunjukmu dan engkau ternyata adalah seorang sahabat yang baik sekali. Bahkan engkau telah mengorbankan sebelah tanganmu untuk menolong Chia Tai Hiap. Mendengar ucapan itu, Sikui menunduk dan tidak menjawab, kelihatan berduka sekali. Melihat ini, Tio Sun lalu memberi isyarat kepada Kui Beng dan mereka berdua lalu bangkit berdiri. Nona Leong, kami hendak melanjutkan perjalanan ke Lembah Naga. Sekali lagi terima kasih, kata Tio Sun, akan tetapi kini Sikui sudah mulai menangis lagi, menelungkup dan memeluki rumput-rumput di tempat itu. Tio Sun menghela napas dan mengajak Kui Beng meninggalkan tempat itu, melanjutkan perjalanan ke utara untuk menyeberangi padang bangkai yang ternyata amat berbahaya menurut petunjuk si Kui tadi. Kui Beng juga diam saja mengikuti Tio Sun meninggalkan gadis yang masih menangis, dan setelah jauh baru dia bertanya. Tio tuaku, dia kenapakah? Kembali Tio Sun menarik napas panjang, tidak menjawab langsung melainkan berkata lirih seperti kepada dirinya sendiri. Betapa banyaknya di dunia ini manusia dipermainkan dan menjadi korban cinta. Kenapa ucapanmu seperti Nona Leong Sikui tadi? Dia juga mengatakan bahwa aku menjadi korban cinta. Apa maksudnya dan apa maksudmu? Aku tidak tahu bagaimana kenyataannya, akan tetapi menurut dugaanku, melihat keadaan gadis itu, agaknya tidak salah lagi bahwa dia jatuh cinta kepada Chia Tai Hiap. Karena cintanya maka dia berkhianat dan berusaha menolong Chia Tai Hiap akan tetapi dia ketahuan sehingga dia dibuntungi tangan kirinya. Sungguh kasihan dia. Tio Sun menghentikan kata-katanya karena hatinya seperti ditusuk karena dia teringat akan keadaannya sendiri yang juga gagal dalam cintanya. Dia memandang kepada Kui Beng dan diam-diam dia mengharapkan agar kegagalan yang menyedihkan itu jangan menimpa pemuda tampan ini yang dia tahu benar-benar cinta dan tergila-gila kepada Yap In Hong. Biarpun mereka telah memperoleh petunjuk yang amat lengkap dari Sikui, namun kedua pemuda itu melakukan perjalanan dengan hati-hati sekali melewati padang bangkai dan benar-benar seperti cerita gadis tadi, dusun padang bangkai itu telah kosong dan ditinggalkan penghuninya sehingga tanpa banyak kesukaran mereka dapat melewatinya dan menuju ke Lembah Naga. Pohon di tepi padang rumput itu besar dan rimbun sehingga enak duduk beristirahat di dalam bayangannya di siang hari yang terik itu. Akan tetapi kakek tua renta yang sedang duduk di bawah pohon itu agaknya tidak lagi dapat menikmati kesejukan yang diberikan oleh kerindangan pohon itu kepada siapa saja yang berlindung dari panas matahari di bawahnya, karena seluruh perhatian kakek tua renta itu dicurahkan ke atas sebuah papan catur, dan tangannya menjalankan biji-biji catur putih dan hitam silih berganti. Dia sedang bertanding catur dengan diri sendiri. Kadang-kadang kakek tua renta itu menarik napas panjang seperti orang yang kecewa sekali karena tidak memperoleh musuh bertanding yang tentu akan menggembirakan sekali. Kakek itu sudah amat tua, sukar ditaksir usianya karena sedikitnya tentu sudah ada 130 tahun. Seluruh rambut, kumis dan jenggotnya sudah putih semua, mukanya penuh keriput, pakaiannya serba putih sederhana dan tubuhnya kurus sehingga kelihatan tulang terbungkus kulit yang sudah tipis. Segala sesuatu pada diri kakek ini kelihatan tua sekali, kecuali sepasang matanya. Sepasang mata itu lembut dan masih jernih, memandang dunia secara terbuka dan seolah-olah tidak ada rahasia lagi bagi sepasang mata yang sudah amat lama memandang dunia ini. Seorang dara remaja yang cantik duduk di dekatnya. Dara ini usianya kurang lebih 15 tahun, cantik manis dan pakaiannya juga amat sederhana, bahkan sudah ada 2 tambalan di bagian pundaknya. Wajah gadis ini membayangkan bahwa dia memiliki watak yang jenaka dan gembira, namun pandang matanya yang tajam itu pun menunjukkan kekerasan hati yang sukar ditundukkan. Sejak tadi, dara remaja ini menjadi penonton, melihat betapa kakek itu bermain catur sendiri. Akan tetapi lama-kelamaan dia menjadi bosan dan tidak sabar. Kakek ini adalah seorang pemain catur yang ahli, maka biarpun dia sendiri sudah bisa bermain catur, namun dia bukan lawan kakek itu dan dia tidak mau menandingi kakek itu karena akan dapat dikalahkan dengan amat mudah. Kini, sebagai penonton pun dia bosan. Kembali kakek tua renta itu menarik napas panjang dan wajahnya yang tua itu kelihatan berduka.
Kerut-merut di dahinya bertambah dan sepasang matanya ditujukan ke atas papan catur seperti orang melamun. Dia tidak tahu bahwa sejak tadi darah remaja itu memandang wajahnya dan kelihatan makin tidak sabar. Suhu, kalau Suhu tidak senang bermain-main catur sendiri, mengapa Suhu memaksa diri? Teguran ini membuat si kakek seperti orang terkejut dan dia menoleh ke arah darah itu. Apa, katanya pikun. Tecu tahu bahwa Suhu suka sekali bermain catur. Akan tetapi sudah beberapa hari ini kalau Suhu bermain catur, selalu kelihatan berduka dan berulang kali menarik napas panjang. Kalau permainan itu hanya mendatangkan kekecewaan dan kedukaan, mengapa Suhu tidak berhenti saja? Kakek itu memandang kepada muridnya dan kembali dia menghela napas panjang, lalu bersandar ke batang pohon besar itu dan pandang matanya melayang jauh ke depan. Kakek tua renta ini bukan lain adalah Bun Huat Tosu. Seorang Tosu tua sekali yang puluhan tahun yang lalu pernah menjadi ketua Hua Sanpai, akan tetapi kemudian mengundurkan diri dari dunia ramai dan hidup berkelana ke tempat-tempat sunyi. Di dalam cerita petualang asmara diceritakan bahwa Tosu yang amat lihai ini pernah menjadi guru dari pendekar Yap Kun Leong, kemudian dia menghilang dan tidak ada kabar ceritanya lagi, bertapa di puncak-puncak gunung dan di guha-guha tepi laut. Akan tetapi, seperti telah diceritakan di bagian depan, kakek ini muncul dan telah menolong Yap Meilan, putri dari Yap Kun Leong. Darah remaja itu adalah Yap Meilan yang telah setahun lebih lamanya ikut kakek ini dan menjadi muridnya, sama sekali tidak tahu bahwa kakek yang menjadi gurunya ini adalah guru dari ayahnya sendiri. Mendengar ucapan muridnya itu, Bun Huat Tosu menarik napas panjang. Kemudian terdengar dia berkata lirih, seperti kepada dirinya sendiri. Melihat kelemahan diri sendiri, siapa yang tidak menjadi sedih? Sudah puluhan tahun aku berhasil melepaskan keduniawian, tidak membutuhkan apa-apa lagi, tidak menginginkan apa-apa lagi, hidup dengan bebas dan bahagia karena tidak dirongrong oleh pikiran dan keinginan sendiri. Akan tetapi sekarang bagaimana, Suhu? Darah itu mendesak sambil menatap wajah tua yang menimbulkan rasa iba di dalam hatinya itu. Kau lihat sendiri, aku kegilaan bermain catur. Aku rindu akan adanya seorang lawan bertanding catur, seorang lawan yang kuat, persis seperti kesenangan yang kucari-cari puluhan tahun yang lalu ketika aku selalu mencari-cari seorang lawan bermain silat yang kuat. Dan perasaan ingin ini selalu mengejar-ngejarku, bahkan dalam mimpi. Akan tetapi sampai sekarang aku belum juga mendapatkan lawan yang seimbang dan menyenangkan. Bukankah itu menyedihkan sekali? Ini tandanya bahwa aku sebenarnya belum mati, dan kebebasan yang lalu itu bukan lain hanya mimpi belaka. Kini aku terbangun dan melihat bahwa yang lalu itu hanya merupakan mimpi, maka betapa menyedihkan itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Memang Suhu belum mati, kata si Dara yang menjadi bingung oleh kata-kata yang dianggapnya tidak karuan artinya itu. Kalau saja sudah, alangkah baiknya, kakek itu menghela napas panjang. Akan tetapi kematian jasmani tidaklah terlalu penting, yang terpenting adalah mati dari semua keinginan dan kehendak, mati akunya, mati keinginannya mengejar kesenangan. Darah remaja yang cantik itu mengerutkan alisnya yang bentuknya indah seperti dilukis. Akan tetapi, Suhu, kalau sudah mati keinginannya, sudah mati kehendaknya mengejar kesenangan, kalau sudah tidak butuh kesenangan lagi, bukankah hal itu sama saja dengan hidup seperti sebatang pohon yang Suhu sandari itu? Bukankah hidup lalu tidak ada gunanya lagi? Kakek itu tersenyum, senyum yang sudah lama tidak nampak oleh Dara itu. Justru sebaliknya, muridku. Hanya orang yang sudah tidak ingin mengejar kesenangan sajalah yang dapat menikmati kesenangan yang sesungguhnya. Hanya orang yang sudah tidak ingin mengejar kebahagiaan sajalah yang benar-benar bahagia. Orang yang tidak puas saja yang mengejar kesenangan yang dianggapnya akan mengisi kekosongannya, akan memuaskannya. Akan tetapi setelah yang dikejarnya terdapat, ketidakpuasan itu tetap akan menghantuinya, dirinya akan selalu penuh ketidakpuasan dan hidupnya menjadi sengsara selalu. Akan tetapi, apakah kita lalu harus menentang kesenangan dan menjauhi kepuasan? Dara itu mengejar terus, wajahnya membayangkan penasaran. Sama sekali bukan, Meilan. Bukan menentang kesenangan, bukan menolak kesenangan, melainkan tidak mengejar, tidak memanjakan dan tidak memusuhi. Kalau sudah begitu, barulah segala saat dalam hidup merupakan kesenangan karena hidupnya adalah kesenangan itu sendiri. Bukan menjauhi kepuasan, melainkan tidak menginginkan kepuasan karena kalau sudah demikian, barulah setiap saat merasa puas karena hidupnya adalah kepuasan itu sendiri.
Akan tetapi, kalau tidak mempunyai keinginan apa-apa lagi, bukankah itu sama saja dengan mati? Nah, itulah mati dalam hidup. Jasmaninya memang hidup dan baru benar-benar hidup kalau semua keinginan yang timbul dari si aku yang selalu mengejar keenakan dan kesenangan itu telah mati. Dan celakanya, aku sendiri belum mati, yang kusangka sudah mati puluhan tahun ini hanya mimpi belaka. Dan semua gara-gara papan catur ini. Dia berkata gemas memandang ke arah papan caturnya. Aku menjadi kegilaan bermain catur, menjadi pecandu catur, bahkan di dalam hati aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan mau mati sebelum bertemu dengan seorang lawan catur yang setingkat. Ai, sungguh aku seorang tua yang tolol. Bun Huat Tosu yang biasanya bersikap halus itu, kini menengadahkan mukanya ke atas, mengepal tinju dan berteriak keras. Hai, segala dewa! Turunlah dan mari bertanding catur melawan aku. Tiba-tiba terdengar suara yang bergema, tidak jelas dari mana datangnya. Bagus. Aku datang memenuhi tantanganmu, tua bangka sinting. Tentu saja Meilan menjadi terkejut bukan main dan biarpun dia tergolong seorang anak yang pemberani dan tidak mudah merasa ngeri atau takut, sekali ini dia merasa betapa bulu tengkuknya meremang. Benarkah muncul setan atau dewa di tengah hari yang terang dan terik itu? Benarkah suara dewa dari angkasa yang menyambut tantangan suhunya itu? Dia bangkit dan memandang ke kanan kiri, namun sunyi saja. Ketika dia menoleh kepada suhunya, dia melihat kakek itu tersenyum memandang ke depan. Meilan mengikuti arah pandang mata gurunya dan dia melihat betapa rumpun ilalang jauh di depan itu bergerak-gerak ujungnya dan nampak bayangan orang berkelebat seperti terbang melayang di atas rumpun ilalang itu. Dia memandang terbelalak penuh kekaguman. Manusiakah yang datang itu? Ataukah dewa? Dia tahu bahwa gurunya adalah seorang manusia sakti yang sudah pandai terbang di atas rumput, semacam ilmu ginkang yang sudah mencapai puncak, akan tetapi kiranya kalau yang datang itu manusia, tentu orang itu memiliki kepandaian yang setingkat dengan gurunya. Setelah tiba dekat, ternyata orang itu gerakannya memang bukan main cepatnya dan tahu-tahu di situ telah meloncat turun seorang kakek raksasa berkepala gundul, jubahnya yang butut dan rombeng itu berwarna merah. Seorang pendeta? Pendeta miskin agaknya, menuntun seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 13 tahun, bertubuh tegap dan kuat, wajahnya bundar dan membayangkan keberanian dengan sepasang mata tajam. Begitu tiba di situ, pendeta lama itu tertawa bergelak. Sepasang matanya yang lebar itu agak liar pandangannya, sikapnya menakutkan karena bunyi ketawanya aneh, dan dia sudah melangkah lebar menghampiri Bun Huat Tosu yang duduk bersila menghadapi papan caturnya. Tosu itu memandang dengan senyum di mulutnya, pandang matanya penuh perhatian ditujukan ke arah pendeta lama itu. Sobat, benarkah engkau demikian baik hati untuk menemani aku bermain catur? Bun Huat Tosu bertanya dengan suaranya yang halus sambil menentang pandang mata yang aneh, tajam dan agak liar itu. Hahaha, kalau tidak mendengar orang sinting menantang dewa, siapa sudi bermain catur denganmu? Setelah mendengar engkau menantang dewa, tentulah engkau pemain catur jagoan dan patut dilawan. Hahaha, sobat baik, agaknya engkau seorang ahli main catur. Bun Huat Tosu berkata, girang sekali. Ahli? Bukan, hanya bisa sedikit-sedikit, akan tetapi di seluruh Tibet tidak ada yang dapat mengalahkan aku. Bun Huat Tosu memandang dengan sinar mata berseri karena merasa bahwa sekali ini dia benar-benar menemukan seorang tandingan yang pandai. Inilah yang dirindukannya selama ini. Dan sejenak dua orang kakek itu saling pandang setelah pendeta lama itu juga duduk bersila menghadapi Bun Huat Tosu. Sedangkan anak laki-laki yang datang bersama dia juga duduk tidak jauh dari Meilan, setelah melempar pandang ke arah gadis cilik ini dengan sikap acuh tak acuh. Dua orang anak itu sama sekali tidak tahu bahwa sebetulnya, antara orang tua mereka masih terdapat hubungan yang amat erat. Anak laki-laki yang baru datang itu bukan lain adalah Lie Seng, putra dari mendiang Lie Kongtek dan istrinya, Chia Giokeng. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Lie Seng diculik oleh Giok Hongcu Yobi Kiok dan kemudian ditolong dan dibebaskan oleh Kok Beng Lama. Biarpun Lie Seng hampir saja tewas karena serangan pasir beracun dari Yobi Kiok, namun akhirnya gurunya dapat memperoleh obat dari Yap In Hong di tempat tinggal Yokmo, setan obat, di puncak Gunung Cemara, dan semenjak saat itu, Lie Seng menjadi murid dari Kok Beng Lama. Seperti kita ketahui, setelah mendengar akan kematian putrinya, Pek Hong Ing, Kok Beng Lama menjadi sinting dan setengah gila.
Maka pada tengah hari itu, secara kebetulan dia lewat di dekat tempat itu bersama Lie Seng dan mendengar tantangan Bun Huat Tosu kepada dewa, maka dia menjadi tertarik dan menyambut tantangan itu. Adapun di antara Bun Huat Tosu dan Kok Beng Lama, biarpun keduanya merupakan tokoh-tokoh besar di dunia persilatan, namun karena keduanya sudah puluhan tahun tidak pernah mencampuri urusan dunia Kang Ou, mereka tidak pernah saling mengenal dan baru satu kali ini mereka bertemu muka di tempat sunyi itu secara kebetulan saja. Andai kata keduanya tidak mempunyai kesenangan yang sama, yaitu bermain catur, agaknya kedua orang tokoh besar ini tidak akan dapat saling berjumpa. Hahaha, kiranya engkau adalah jagoan main catur dari Tibet. Lama yang baik, sungguh hatiku girang sekali, dalam keadaan kesepian seperti ini muncul seorang jago catur seperti engkau. Tosu tua bangka, tak perlu puji memuji dan sungkan-sungkanan ini. Kita sudah sama-sama tua bangka, sama-sama ahli, hanya belum dapat dilihat siapa yang lebih unggul sebelum bertanding. Nah, sebagai tuan rumah tentu engkau suka mengalah dan membiarkan aku memainkan biji putih dan melangkah lebih dulu. Sambil berkata demikian, Kok Beng Lama menggerakkan tangan kanannya untuk meraih biji catur yang berwarna putih. Jangan sungkan-sungkan. Silakan saja, Lama. Kau boleh mengumpulkan biji-biji putih itu kalau bisa. Sambil berkata demikian, Bun Huat Tosu menggunakan tangan kanan memegang papan catur pada pinggirnya dan diam-diam dia menyalurkan sinkangnya. Kok Beng Lama yang mengambil biji catur, terkejut karena biji catur itu melekat pada papan, seolah-olah berakar. Dia mengangkat mukanya memandang dan dua pasang mata saling bertemu dan kedua pasang mata itu seperti mata anak-anak yang tiba-tiba memperoleh permainan baru yang penuh kegembiraan. Kok Beng Lama maklum bahwa Tosu tua renta ini ternyata lihai bukan main, dan tahu pula bahwa Tosu itu agaknya tidak hanya ingin menguji kepandaiannya bermain catur, akan tetapi juga ingin menguji kekuatannya. Maka dia pun lalu menyalurkan tenaga sinkang melalui lengan dan jari-jari tangannya dan dengan pengerahan sinkang dia berusaha mengambil biji catur putih yang sudah dipegangnya itu, yaitu biji catur raja. Akan tetapi, Bun Huat Tosu yang tiba-tiba merasa betapa papan catur itu tergetar hebat dan suatu tenaga sakti yang amat kuat bergelombang menyerangnya, timbul kegembiraannya karena dia tahu bahwa pendeta lama ini benar-benar merupakan tandingan yang amat tangguh, maka dia pun menghimpun tenaga saktinya mempertahankan Raja Putih itu dengan tenaga membetot. Maka terjadilah pertandingan yang amat aneh dan luar biasa. Pertandingan yang tidak kelihatan oleh mata namun yang terjadi amat serunya karena masing-masing telah mengerahkan tenaga sinkang yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah amat tinggi tingkat kepandaiannya. Baik Bun Huat Tosu dan Kok Beng Lama, keduanya bukan main kaget dan herannya karena masing-masing sama sekali tidak mengira bahwa lawan ini sungguh tangguh, seorang yang telah mencapai puncak dari tingkat kepandaiannya. Benar-benar mereka tidak pernah mimpi akan dapat saling bertemu di tempat sunyi ini. Sementara itu, Mei Lan yang sejak kecil digembleng oleh ayahnya, Yap Kun Leong si pendekar sakti, dan Lie Seng juga merupakan putra suami istri pendekar dan dari keluarga pendekar sakti ketua Qin Ling Pai, biarpun keduanya belum banyak mewarisi kepandaian dua orang kakek sakti ini, namun sebagai keturunan orang-orang pandai dua bocah itu telah menduga apa yang terjadi ketika melihat Kok Beng Lama dan Bun Huat Tosu duduk bersila berhadapan, pendeta lama itu memegang biji catur Raja Putih. Sedangkan Tosu tua itu memegang atau menyentuh papan catur dan keduanya diam saja tanpa bergerak, akan tetapi dari kepala mereka mengepul uap putih. Keadaan menjadi sunyi sekali dan menegangkan karena dua orang kakek itu kelihatannya tidak mau saling mengalah. Dan biarpun mereka tidak saling menyerang secara langsung, namun mengadu kekuatan sinkang untuk memperebutkan biji catur itu juga amat berbahaya, tidak kalah bahayanya dengan mengadu pukulan. Bahkan lebih berbahaya lagi karena kalau pukulan atau tendangan dapat dielakkan, akan tetapi getaran sinkang ini tak dapat dielakkan, harus dihadapi langsung dengan mengadu kekuatan. Tiba-tiba kesunyian yang mencekam perasaan itu dipecahkan oleh suara nyaring Mei Lan. Jiwie Suhu sedang apakah? Katanya hendak bertanding catur. Apakah acara pertandingan telah dirubah? Mendengar suara ini, kedua orang kakek itu sadar dan keduanya tertawa dan otomatis keduanya menghentikan saluran sinkang mereka. Hahaha, pantas berani menantang dewa. Kiranya engkau lihai sekali, Tosu. Dan tak kusangka di tempat ini aku dapat bertemu dengan kepala gundul yang sakti seperti engkau, Lama, kata Bun Huat Tosu dengan kegembiraan yang tidak disembunyikan lagi.
Mari kita mulai mengatur biji-biji catur. Dengan berbaring tangan kanan mereka memunguti biji-biji catur di atas papan, Kok Beng Lama memunguti yang putih sedangkan Bun Huat Tosu memunguti yang hitam. Begitu tangan mereka bergerak, keduanya segera berlomba pula, bercepat-cepatan mengatur biji-biji catur di atas papan sehingga biarpun masing-masing hanya menggunakan sebelah tangan saja, namun dilihat oleh mata orang biasa, satu tangan itu seperti berubah menjadi banyak sekali. Banyak tangan bergerak di atas papan catur itu dan keduanya menyelesaikan pekerjaan mengatur biji-biji catur itu dalam waktu yang sama. Tepat pada saat Bun Huat Tosu melepaskan biji terakhir, demikian pula Kok Beng Lama melepaskan biji terakhir. Kembali mereka tertawa, saling pandang dan wajah mereka berseri gembira sekali. Gembira karena sekaranglah mereka merasa menemukan tanding yang amat menyenangkan dan berharga. Kita bertanding catur dengan taruhan apa? Tiba-tiba Kok Beng Lama menantang. Bun Huat Tosu tersenyum. Lama, apa sih yang dapat kita pertaruhkan? Pakaianku kumal, jubahmu pun butut. Aku tidak mempunyai uang sepeser pun. Dan aku pun tidak mempunyai harta secuil pun. Keduanya tertawa lagi dengan gembira. Aku sudah tidak menginginkan apa-apa, Lama. Aku pun tidak butuh apa-apa. Akan tetapi engkau mempunyai murid. Dan kau juga. Nah, kita berdua tidak butuh apa-apa, akan tetapi murid-murid kita yang masih muda itu tentu membutuhkan sesuatu. Hai, muridmu, gurumu akan bermain catur menandingi Tosu tua bangka ini. Kau ingin bertaruh apa? Tanya Kok Beng Lama kepada Lie Seng. Lie Seng mengerutkan alisnya. Apa yang dapat diharapkan dari Tosu tua berpakaian sederhana dan muridnya itu, anak perempuan yang pakaiannya juga tambal-tambalan? Akan tetapi Lie Seng adalah seorang anak yang cerdas dan juga berpandangan tajam. Dari sikap gurunya yang biasanya memandang rendah dan tidak peduli terhadap semua orang, yang kini kelihatan amat bergembira bertemu dengan Tosu tua itu, dia dapat menduga bahwa Tosu itu adalah seorang tua yang memiliki kesaktian hebat. Maka dengan cepat dia menjawab. Tecu ingin agar kalau Lo Qianwei itu kalah dari Suhu, dia mengajarkan satu macam ilmu silat kepada Tecu. Dan Tecu juga bertaruh demikian, Suhu. Kalau Lo Qianwei itu kalah, dia harus mengajarkan semacam ilmu kepada Tecu, kata Yap Mei Lan sambil memandang kepada Kok Beng Lama. Dua orang kakek itu saling pandang, lalu sama-sama tertawa bergelak. Murid-murid kita memang cerdik, bisa mempergunakan kesempatan. Bagaimana pendapatmu, Lama? Tanya Bun Huat Tosu. Kok Beng Lama mengangguk-angguk dan tiba-tiba pandang matanya bersinar aneh. Mewarisi ilmu dari orang seperti engkau, sungguh amat berguna bagi orang muda, Tosu. Tosu tua. Apa yang kau lakukan terhadap aku tadi? Setelah mengadu sinkang denganmu, aku merasa aneh. Siapakah engkau, orang tua? Dan bagaimana dengan kematian puteriku? Apakah sudah dapat ditemukan pembunuhnya? Bun Huat Tosu memandang tajam, lalu menarik napas panjang. Xian Cai, kiranya baru sekarang engkau dapat pulih kembali ingatanmu, Lama. Terus terang saja, tadi aku melihat sinar aneh di pandang matamu. Aku menduga bahwa tentu engkau menderita semacam penyakit atau keracunan, maka aku tadi sengaja mengerahkan sinkang untuk membantumu mengusir hawa beracun. Akan tetapi, ternyata sinkangmu amat kuat, tanda bahwa engkau tidak keracunan. Dan ternyata, tidak gagal sama sekali usahaku, karena ternyata engkau mengalami himpitan batin, pukulan batin yang amat kuat sehingga engkau seperti kehilangan sebagian ingatanmu. Omitohut. Kok Beng Lama baru sekarang teringat untuk memuji nama Buddha dan dia memandang kakek tua itu dengan mata lebar. Dan itu berarti bahwa betapapun juga, sinkangmu masih lebih tinggi setingkat daripada aku, Totiang, sehingga tenagamu dapat menyelinap ke dalam tubuhku, akan tetapi bukannya merusak malah menyembuhkan. Aku teringat semua sekarang. Putriku terbunuh orang, dan kau, bocah, kau menjadi muridku selama ini, tanyanya kepada Lie Seng. Benar, Suhu. Setelah Suhu menolong saya dari iblis betina itu dan menyembuhkan saya dari luka akibat pasir beracun. Kok Beng Lama kini bangkit berdiri dan menjura ke arah Bun Huat Tosu. Aku mengaturkan banyak terima kasih atas pertolonganmu, sobat. Aku tidak akan melupakan budimu. Bun Huat Tosu cepat balas menjura, lalu duduk bersila kembali dan mengomel. Lama yang baik, aku tidak melepas budi apa-apa dan tidak minta balasan apa-apa.
Asalkan engkau suka menemani aku main catur dengan taruhan seperti yang sudah dikatakan oleh murid-murid kita tadi, cukup senanglah hatiku. Hayo, kau mulai dan jangan banyak main sungkan-sungkan dan hutang piutang budi lagi. Kok Beng Lama memandang Tosu itu dan tertawa girang. Aha, tidak mudah di dunia bertemu dengan seorang luar biasa seperti engkau, sahabat. Baiklah, mari kita buktikan, siapa yang lebih unggul mempermainkan biji-biji catur. Mulailah dua orang kakek itu bermain catur dan mulai pulalah dua orang anak itu menjadi tidak tenang dan bosan. Mereka memang ingin sekali melihat guru masing-masing menang agar bisa mendapatkan pelajaran ilmu silat tinggi. Akan tetapi menonton mereka bermain catur begitu lambat, dua orang anak ini merasa bosan. Kadang-kadang sampai hampir 1 jam lamanya seorang di antara dua kakek yang bergiliran jalan, hanya termenung memandang papan caturnya, tidak juga menggerakkan biji catur. Akan tetapi di samping kebosanan mereka, dua orang anak itu tidak berani mengganggu guru masing-masing, maka mereka hanya duduk gelisah, hanya kadang-kadang saja memandang ke arah papan catur, akan tetapi lebih sering mereka memandang ke kanan kiri, dan beberapa kali mereka saling pandang tanpa mengeluarkan kata-kata. Ketika matahari telah condong ke barat, dua orang bocah itu sudah tidak lagi nonton guru-guru mereka yang bermain catur. Sampai matahari condong ke barat, sudah setengah hari mereka bermain catur. Namun belum juga ada yang kalah atau menang, satu permainan juga belum habis. Kini dua orang anak itu sudah duduk berhadapan, tak jauh dari tempat guru-guru mereka bermain catur. Karena merasa dikesampingkan dan tidak diperhatikan lagi oleh guru-guru mereka, otomatis dua orang anak itu saling memperhatikan. Ketika Meilan memetik setangkai bunga merah, Lie Seng berkata, nada suaranya mencela. Sayang sekali bunga itu dipetik. Meilan memandang kepadanya, memegang setangkai bunga itu dan mencium baunya yang harum. Bunga itu adalah bunga mawar hutan. Kenapa sayang? Tanyanya. Bunga itu sudah baik-baik tumbuh di tangkainya, mengapa dipetik? Kalau dipetik bukankah akan cepat layu dan mati? Memang bunga sepatutnya dipetik dan dinikmati, dan aku suka sekali kepada bunga. Anak-anak perempuan sudah biasa suka memetik bunga. Lie Sang tidak membantah lagi. Dia menoleh kepada suhunya yang masih tenggelam bersama lawannya dalam dunia tersendiri, dunia perang catur yang amat mengasyikkan bagi mereka berdua. Gurumu suka sekali bermain catur, kata Lie Seng pula. Gurumu juga, jawab Meilan. Biasanya, guruku tidak pernah main catur, juga membicarakan soal catur pun tidak pernah. Heran sekali mengapa dia ternyata suka sekali bermain catur. Apakah kau bisa main catur? Meilan mengangguk. Aku bisa akan tetapi aku tidak begitu suka, tidak enak menanti lawan berlama-lama memikirkan jalan berikutnya, sampai kesal hati menunggu. Lebih senang bermain silat. Apa kau bisa main catur? Lie Seng menggeleng. Tidak. Akan tetapi aku juga senang bermain silat. Mereka berdua sampai lama tidak berkata-kata lagi dan ternyata mereka menjadi makin kesal. Mereka sudah lelah dan lapar, akan tetapi dua orang kakek itu terus saja bermain catur tanpa memperdulikan dua orang anak itu, bahkan mereka itu pun sama sekali tidak kelihatan lelah atau lapar atau mengantuk. Ketika hari berganti malam dan cuaca sudah terlalu gelap untuk dapat bermain catur, dua orang kakek itu menyuruh murid-murid mereka untuk mencari kayu dan daun-daun kering dan agar mereka membuatkan dua api unggun di kanan kiri dua orang kakek yang terus melanjutkan permainan mereka itu. Setelah membuatkan api unggun untuk guru-guru mereka, Meilan dan Lie Seng lalu membuka bungkusan bekal mereka, yaitu roti kering dan air minum, dan tanpa menawarkan kepada guru-guru mereka yang asyik bermain catur itu karena tidak berani mengganggu mereka, dua orang anak ini makan minum sendiri. Dan ternyata, dua orang kakek itu tanpa makan atau minum atau mengaso, melanjutkan permainan catur mereka sampai semalam suntuk. Tentu saja Meilan dan Lie Seng menjadi kesal sekali dan mereka tidur di atas rumput di dekat api unggun. Dua orang kakek itu melanjutkan permainan mereka dan kadang-kadang menambahkan kayu yang ditumpuk sebagai persediaan oleh dua orang murid mereka itu ke dalam api unggun sehingga api unggun di kanan kiri itu bernyala sampai pagi. Setelah matahari naik dan sinarnya mulai menyusup di antara celah daun pohon, Meilan dan Lie Seng terbangun oleh suara Kok Beng Lama yang amat nyaring. Mereka bangun dan duduk dengan kaget, lalu memandang ke arah dua orang kakek itu yang masih saling berhadapan dan mereka kini mulai mengatur lagi biji-biji catur,
tanda bahwa baru saja mereka menyelesaikan satu permainan dan hendak mulai lagi dengan permainan berikutnya. Kok Beng lama kelihatan girang bukan main. Hahaha. Kekalahanku semalam tertebus dengan kemenangan ini, Tosu. Semalam engkau mengalahkan aku dan aku berjanji akan memberikan ilmu pedangku yang tidak ada keduanya di dunia. Sekarang, setelah engkau kalah, ilmu apa yang akan kau berikan kepada muridku? Bunhua Tosu kelihatan gembira sekali pula, akan tetapi wajahnya kelihatan tegang dan juga lelah, sungguh pun semua itu tertutup oleh kegembiraan yang terpancar dari pandang matanya dan senyumnya. Permainan caturmu hebat, lama, dan sesuai dengan janji taruhan, biarlah untuk kekalahanku ini aku akan memberikan ilmu tongkat yang tiada duanya di jagat ini, yaitu Siang Liong Panghoat. Bagus, bagus. Aku percaya bahwa tua bangka seperti engkau ini tentu menyimpan banyak ilmu yang hebat-hebat. Memang sudah nasib muridku yang baik. Dalam permainan berikutnya, engkau tentu akan kalah terus dan semua ilmumu terkuras habis dalam pertaruhan ini, Tosu. Belum tentu, lama. Pertandingan kita masih ramai, baru satu-satu. Kita lihat saja nanti. Dan mereka berdua sudah bermain lagi dengan asyiknya. Mula-mula, mendengar akan kemenangan guru masing-masing satu kali, dua orang murid itu menjadi tertarik dan beberapa lamanya mereka menonton. Masing-masing mengharapkan agar gurunya menang terus agar mereka memperoleh tambahan ilmu silat tinggi sebanyak mungkin. Akan tetapi menonton permainan itu tidaklah begitu menyenangkan seperti kalau mendengar kemenangannya. Dua orang kakek itu seperti arca-arca yang sama sekali tidak bergerak, seluruh perhatian ditujukan ke atas papan catur. Mereka itu bersikap seolah-olah dunia di sekitar mereka tidak ada dan mereka seperti sudah pindah ke dunia di atas permukaan papan catur itu. Tentu saja hal ini kembali mendatangkan kebosanan pada Meilan dan Lieseng. Meilan mengerutkan alisnya, bangkit berdiri dan melangkah pergi. Melihat ini, Lieseng juga bangkit dan cepat mengejarnya. Kau hendak pergi kemana? Meilan menoleh. Dalam keadaan kesepian dan seperti tidak diperdulikan lagi oleh gurunya itu, dia memang membutuhkan seorang kawan, dan anak laki-laki ini pun lumayan untuk dijadikan teman. Mau mandi? Mandi? Di mana ada air di sini? Di depan sana. Kemarin ketika Suhu dan aku berjalan ke sini, aku melihat ada anak sungai kecil di sana, airnya jernih. Lieseng memandang girang. Ah, Suhu membawa aku datang begitu cepat sehingga aku tidak sempat melihatnya. Mari kita pergi, aku pun ingin mandi. Sambil berjalan, mereka memandang ke kanan kiri di mana tumbuh rumput dan ilalang yang amat luasnya. Di bawah pohon di depan itulah tempatnya, kata Meilan menuding ke depan. Mereka mempercepat jalan ke arah pohon itu dan tak lama kemudian setelah tiba di situ, benar saja di situ terdapat anak sungai yang airnya bersih, mengalir sunyi namun gembira dengan dendangnya sambil bermain-main dengan batu-batu yang diterjangnya. Anak sungai itu mengalir menuju ke perkampungan Padang Bangkai dan di daerah ini memang merupakan daerah sebelah selatan Padang Bangkai yang belum berbahaya. Kau tunggulah dulu di bawah pohon dan jangan melihat ke sini. Aku akan mandi dulu, kata Meilan sambil menuruni tebing sungai yang tidak begitu curam. Kenapa? Air itu cukup banyak dan tempatnya juga cukup lebar. Lieseng membantah. Sepasang pipi itu menjadi kemerahan dan mulut Meilan cemberut. Kau bocah laki-laki tahu apa? Mana boleh wanita mandi bersama dengan seorang laki-laki? Hayo kau tunggu dulu di situ, jangan bergerak. Setelah aku selesai, baru engkau yang turun mandi dan aku akan menanti di situ. Lieseng bersungut-sungut akan tetapi lalu duduk di atas akar pohon yang menonjol keluar tanah. Baiklah, kalau tidak ingat bahwa engkau yang menemukan sungai ini, tentu aku tidak mau mengalah dengan peraturanmu yang aneh ini. Meilan hanya tersenyum mendengar ini. Bocah kecil tahu apa engkau, pikirnya. Agaknya biarpun usianya sudah 13 tahun, pikiran Lieseng masih terlalu polos sehingga dia merasa heran mengapa anak perempuan itu tidak mau mandi bersama, bahkan dia pun dilarang melihat. Setelah Meilan melihat bahwa Lieseng benar-benar duduk membelakangi sungai dan sama sekali tidak pernah menengok, dia lalu menanggalkan semua pakaiannya dan turun ke dalam air yang setinggi paha, lalu dia duduk sehingga tubuhnya terbenam sampai ke leher. Ai, dinginnya.
Mei Lan berseru dan ketika dia melihat betapa kepala Lye Seng yang kelihatan dari situ sebatas dada itu hendak menoleh, dia cepat berseru. Awas, tidak boleh menoleh dan melihat ke sini. Lye Seng mendengus dan karena hatinya keras, dia sama sekali tidak sudi menoleh. Aku pun tidak ingin melihat engkau mandi, katanya marah. Makin meradang lagi rasa hati Lye Seng ketika dia menanti sampai lama. Apa saja sih yang dilakukan bocah itu, pikirnya. Mandi sampai begitu lama belum juga selesai. Hei, masa belum juga selesai, teriaknya tanpa menoleh karena hatinya sudah kesal menanti. Sebentar lagi. Ai, betapa tidak sabaran engkau. Habis, lama benar sih. Memangnya engkau mau berendam di situ sampai sehari penuh? Mei Lan tidak menjawab, akan tetapi mempercepat mencuci rambutnya yang hitam panjang itu. Setelah selesai dan berpakaian, dia lalu naik ke atas, rambutnya masih terurai dan dikibas-kibaskannya agar kering. Wajahnya segar kemerahan karena digosok-gosoknya tadi, seperti sekuntum bunga yang sedang mulai mekar. Nah, ambillah olehmu seluruh air sungai itu, katanya kepada Lye Seng yang cemberut. Lye Seng bangkit dan memandang marah. Mandi saja sampai berjam-jam, dasar anak perempuan. Dan kau menunggu begitu saja tidak sabar, dasar anak laki-laki. Mei Lan membalas. Lye Seng tidak menjawab, menuruni tebing dan menanggalkan semua pakaiannya lalu masuk ke dalam air. Mandinya mendatangkan suara bising, berkecipak di dalam air. Dia tidak pernah menengok apakah anak perempuan itu masih berada di tepi sungai atau tidak, dan memang dibandingkan dengan waktu yang dipergunakan oleh Mei Lan untuk mandi tadi, Lye Seng hanya menggunakan waktu singkat saja. Ketika dia sudah berpakaian dan naik ke tepi sungai dengan rambut basah, dia melihat Mei Lan masih duduk di bawah pohon sambil menyisiri rambutnya. Kau masih di sini? Tanya Lye Seng. Rasa mengkal hatinya agaknya sudah lenyap, larut oleh air sungai atau sudah menjadi dingin oleh air. Tentu saja. Bukankah aku tadi berjanji akan menunggu di sini sampai kau selesai? Bersambung ke bab 55. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.